Hajat akhirat misalnya supaya diri ini selalu dibimbing untuk bertaubat, diri ini dibimbing supaya meminta cangkal beribadah. Nah itu hajat-hajat akhirat. Siapa yang memiliki hajat, baca Aqidatul Awam, insya Allah kabul hajat dia. Nah, di penghujung qasidah Aqidatul Awam itu dijelaskan cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi. Berawal daripada kalimat dan salamatan dia. Banyaknya bisa mulai mana? Peratnya apa pura berada mana di bulan mana di Bogor? Istanbul Martapura terus sana. Kayak ini Pak, bila acara pinggir jalan ini. Tapi ya udah yang berokaraan. Udah ke acara di masjid sini nggak nyamannya, apun di jalan. Kenapa? Ada melihat. Oh, enggak melihat. Kenapa gerak ya enggak melihat? Hah? Kenapa? Apanya aja? Dandaman. Dari tertawa. Ulun dia gue menggunas ada bang. Tapi keturunan payo. Ada nak. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما sapi ya namanya min ghairi kaifin wal hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balagha al ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bila imtira'i qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Sampai di situ cerita Isra Mi'raj. Mulai wa qabla hijratin Nabi al-Isra sampai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra, sebelum Nabi pindah ke Madinah, di situ kejadian Isra. Ada riwayat menyebut 1 tahun sebelum hijrah. Ada riwayat 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada 2 versi tahun Isra Mi'raj. Tapi yang paling diperpegangi 1 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau kita hitung sampai hari ini, karena hijrah kita 1444, berarti Isra Mi'raj 1445. Jadi bahwa ada 6 tahun Isra Mi'raj sampai hari ini sudah berapa tahun kejadiannya? Jawabannya 1445 tahun yang lalu. Hafal ya? 1 tahun sebelum hijrah. Jadi berapa tahun hijrah tambahi 1. Nah disitulah tahun kejadian Isra Mi'raj. Dari mana Nabi diberangkatkan? Mim Makkatin lailan liqudsin yudra. Dari kota Makkah, lailan pada malam hari yang waktunya sangat sedikit. Lailan itu maknanya ada 3 jam, ada 4 jam, ada qadrul lahdzah sekejap mata. Lanjut.
Dari kota suci Mekah pada malam hari menuju ke tanah Kudus. Likudusin yudra, menuju ke tanah Kudus yang sudah diketahui kekudusannya, yang sudah diketahui kesuciannya. Dua tanah ini adalah dua tanah suci. Mekah tanah suci, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa Palestina tanah suci juga. Nang beribadat di sini pahalanya berbeda dengan di tempat lain. Kalau kita beribadat di tanah haram Mekah itu 100.000 lipatannya. Pian sembahyang satu kali sama 100.000 kali sembahyang. Pian bersedekah di sana lipatannya 100.000. Jadi orang berdiam di tanah haram itu sebenarnya mudah mengumpulkan pahala. Tapi ingat, mereka pun di sana mudah banyak bisi dosa. Itu risikonya. Ada guru jero orang berdiam di tanah haram itu berbuat dosa, ngarannya manusia bisa berdosa. Ngarannya manusia. Biar jangankan di luar artinya di para hotel, di emperan-emperan toko, di higa Baitullah gin orang bisa maksiat. Di higa Baitullah orang bisa bermaksiat. Nang mana nang ada kawan menahan dirinya, ini bisa jatuh kepada maksiat. Apa maksiat yang paling rancak kita temui di higa Baitullah? Saat orang berambut mencium Hajar Aswad. Itu terancam tuh ya, orang bermaksiat di situ. Kahandakan mencium Hajar Aswad, basangu tusuk gigit. Gesan apa? Menyucuk tangan orang. Jadi bila ada nama halangi sidin, cucuk sidin berjauh orang, sidin bersusuk. Itu ngarannya bermaksiat di higa Baitullah. Kurangi lagi ibunya, kalau banyak. Ibunya kurangi. Ini salon ini menimba apa nonton berita. Salon kontrolnya dede. Tak berubah butuh rapongan suara. Aturan ini diputar ke sini, tapi di situ ada salon pulang. Di sarang santoknya. Ada kan kalau di bala salon. Beda. Nang nimbak ke ulun maksudnya suaranya supaya ulun kada tapi mahajan bersuara. Salon kontrol. Iya gitu. Nah, sebenarnya situ. Iya gitu kan. Ya, nah, ada kontrolnya sedikit. Paling tak ngapian songeng. Tata letak son salah bukannya Anda. Atau jangan nyoba batis pang bagusnya. Jaga. Jangan nyoba. Nah, jual talinya. Jangan nyoba batis, batisnya ada. Ada. Tahan enggak ada? Bakas hujan tadi, naik kakak. Nah, ya gitu. Ulun urusan son kada kawan apa pasti protes. Cek. Belum berpasang. Cek. Belum hidup. Belum. Si. Kurangi sedikit bilanya storing. Turunkan high-nya supaya mengurangi storing. Cek. Kalau pindah apa? Gandal yang teragupnya. Orang gandal ya no Pak. Semalam ada orang artinya saking gimongnya nih berdebat. Bibidian. Memaraki gugur sini di sungai. Ya Allah saking anunya nah jadi iya itu saking benar sidin ulun sudah buat di kalotok sidin ini himong benar kapro maka orangnya gandal orang gandal kan rabaunya nyaring nah gitu lain orang halus kan rabaunya ada tapi nyaring pian kan beda-beda ukuran awak ada nang S, ada M, ada L, ada XL beda-beda kan sidin itu semalam tipenya XL itu baunya nyaring. Ya Allah ya Rabbi. Tapi antara nang halus lawan nang ganal ya orang lebih ada jadi masalah. Cuma jadi guru bahari ulun ingat sih di Bepanton lah nyaman-nyamannya jangan memakan tiwadak limbah datalah buang kalicak. Nyaman-nyamannya bisi bini lama. Ampun jadi bintil.
Ulun kan wani wae. Ulun punya ulun pakai Mac bisa ada nama komen tuh di YouTube. Sedangkan ulun kakak ini gini ada nama komen guru lanji. Ya. Sambut urang. Ayo sabar ya. Enggak apa-apa. Dah. Kembali ke pembahasan. Contoh maksiat yang terjadi di sekitar Masjidil Haram itu biasanya berebut cium Hajar Aswad. Kehendakan mencium orang disakiti. Ingati gue, insya Allah dosanya tak kenal pada pahala menciumnya. Ya, pian jangan maasiakan nang sunat orang lain disakiti. Jangan. Apalagi saat mencucuk tangan orang tadi. Ada juga nang bermaksiat di seputaran Masjidil Haram itu sambil menyelam minum susu. Ada karena nang bagacak di situ lalakian dan binian berebut mencium. Lalakian nang hidung balang ini tampulu bibinian bakajal di situnya bahar. Orang lain berebut mencium, inya bahar. Nah, maka kan di sana memberi kepingin orang-orangnya. Mereka pingin orangnya putih-putih, bagus-bagus, hidung mancung-mancung, mata biru, ya. Apalagi bukan Uzbekistan itu biru matanya. Mereka pingin, nah mana kada tahan. Orang mencium, inya bahar, tak? Orang mencium Hajar Aswad, orang mengucuk Hajar Aswad, inya mengacaki orang. Ah, itu tuh maksiat terjadi di sana. Jadi dosa lebih ganal di sana, pahala pun lebih ganal di sana. Nah, termasuk tanah haram Baitul Maqdis. Di situ kelipatannya 500. Sembahyang di sana 500 kali lipat. Beda dengan di tempat kita. Dua tanah mulia inilah tujuan Nabi kita Muhammad berangkat dari tanah mulia menuju ke tanah mulia. Berangkat dari Makkah menuju Palestina. Di antara tujuannya Nabi kita ke Palestina itu satu, karena memang Palestina ini wadahnya para nabi-nabi semuanya. Jadi Nabi dibawa ke tempat menapak tilasi jejak langkah para nabi terdahulu. Kumpul para nabi menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad. Di situ kita bisa melihat betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Yang tadhiruna man ya ummuhum. Mereka menunggu siapa yang jadi imam. Ternyata ketika para nabi semuanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa berkumpul berataan nang jadi imam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ jelas benar, nampak benar betapa mulianya Nabi kita dibanding dengan para nabi-nabi semuanya. Allah ingin menampakkan kemuliaan tersebut agar kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad semulia-mulia makhluk. Dan di antara tujuan dibawa ke Baitul Maqdis itu karena posisi Baitul Maqdis adalah posisi yang paling dekat dengan pintu gerbang langit. Jadi disebutkan di dalam kitab aqrabul ardi ila sama bisamaniyata asyara milan. Paling dekat tempat dengan langit di muka bumi ini yaitu seputaran situ, seputaran Masjidil Aqsa. Itu paling dekat tempat dengan langit. Jaraknya cuma 18 mil. 18 mil jaraknya. Di situ ketika sudah naik 18 mil akan menemui Mas'adul Malaikah, tempat turun naiknya malaikat. Itu daerah situ adakannya, bukan di Bangkal. Bangkal ini jauh kan pintu langit. Pintu langit nang Taparak di Palestina sana. 18 mil aja pian. Tahu lah pian 18 mil.